Mereka-mereka ini nggak ada yang bisa berkarir kayak gini hari ini kalau orang tuanya dulu nggak ngotot buat ngubah nasib. Lihat itu angka, itu 1961, tahun 61, itu tahun krusial buat Korea. Jadi Korea punya dua event penghancur negara, aneksasi Jepang dan Perang Saudara. Tapi dalam waktu singkat, dimulai dari tahun 62, mereka bangkit dari negara yang paling terpuruk jadi yang paling maju di Asia karena keajaiban yang dipimpin oleh Park Chung-hee. So, gimana cerita tentang keajaiban ini dan apa yang mereka lakuin, terutama Park Chung-hee, buat ngubah nasib mereka? Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Jepang secara resmi mulai menganeksasi Korea tahun 1910 karena Emperor Jepang mau mencaplok Korea jadi bagian dari mereka, kayak kolonialisasi. Selain ekonomi, dampak aneksasi Jepang lebih terasa di lingkup sosial sebenarnya. Masyarakat di sana pastinya terintimidasi, perempuan banyak yang jadi korban, pendidikan dibatasin, dan lain sebagainya. Tahun 1945 mereka akhirnya merdeka, tapi bukan berarti mereka langsung jadi negara hebat kayak sekarang. Bahkan Korea dulu termasuk jadi negara termiskin di dunia. Kita sebutnya Korea aja ya. Buat perbandingan, GDP mereka setelah 15 tahun merdeka hanya 3,9 miliar US dollar, jauh di bawah Amerika 500 miliar US dollar. Bahkan masih di bawah Nigeria 4,2 miliar US dollar. Populasi di tahun 50-60 ini termasuk saat perang juga banyak banget karena meningkat pesat dan mencapai puncak pertumbuhannya hingga lebih dari 3%. Normalnya population growth itu 0,5-1,5%. Selain itu kita juga tahu kalau Korea itu miskin sumber daya alam. That's why pengangguran, kemiskinan itu benar-benar menyebar dan Korea berada dalam situasi extreme poverty. Tahun 1950 mulai terjadi perang saudara antara Korea Selatan dan Utara hingga tahun 53. Perang ini terjadi karena Korea Utara mau menyatukan seluruh Korea di bawah sistem komunisme. Tapi Selatan milih free market. Di perang ini Korea Selatan malah makin hancur sehingga dianggap mustahil bisa survive tanpa foreign aid atau bantuan internasional. Korea Selatan benar-benar apes. Tapi nggak sampai 10 tahun berikutnya, mereka mulai memasuki masa akselerasi maksimum dalam pembangunan negara. Terjadi sebuah keajaiban yang namanya Miracle of Han River, yang bikin mereka loncat dari miskin jadi kaya dalam waktu singkat. Presiden kedua mereka dikudeta oleh Park Chung-hee atau PCH kita sebutnya ya, seorang jenderal militer yang memiliki visi untuk memperbaiki dan memajukan Korea. Setelah dua presiden sebelumnya gagal di 15 tahun pertama kemerdekaan Korea. Tahun 62 PCH mulai menjabat dan dialah yang menjadi leader dari Miracle of Han River. So, apa yang dia lakuin? Sewaktu PCH menjabat, salah satu kebijakannya yang terkenal adalah 5-Year Economic Development Plan di tahun 62. Kebijakannya ini berorientasi pada aktivitas ekspor yang dikenal dengan Export-Oriented Manufacturing. Kenapa ekspor? Karena market domestik di sana itu terlalu kecil dan mereka nggak punya natural resources, tapi mereka punya human resources. Selain itu, dunia internasional juga lagi terjadi oil shock dan industri ringan seperti tekstil, mainan, wig itu jadi lebih ke arah impor. Sehingga strategi export-oriented manufacturing tadi menjadi lebih pas buat Korea Selatan. Mereka bisa memenuhi demand luar negeri, khususnya manufaktur ringan kayak tekstil tadi. At least untuk starting point juga. Di periode pertama development plan, PCH dan pemerintahannya bersikap strategik sekaligus tactical juga dengan cara mengutamakan entrepreneurship dan pebisnis yang udah memiliki potensi itu dijadikan partner sama pemerintah dalam rencana pembangunan mereka. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti membuat badan perencanaan ekonomi, nasionalisasi bank-bank komersil, mendirikan bank yang full dikontrol oleh negara. Mereka juga mengontrol bank sentral dan mengeluarkan kebijakan terkait insentif untuk perusahaan-perusahaan supaya bisnisnya juga ikut berorientasi ekspor. Dan di tahun 64 mereka berhasil achieve ekspor senilai 100 juta dolar yang sampai-sampai disebut Trade Day atau Export Day. Di tahun 67 Korea memasuki babak kedua dari 5-Year Economic Development Plan tadi. Di fase ini, PCH mengencourage pembentukan perusahaan holding supaya Korea memiliki wakil yang bisa berkompetisi secara global yang berfokus di Heavy and Chemical Industry atau HCI. Dan di tahun 73, industri berat dan chemical ini dijalankan dengan skala yang besar, yang menargetkan ekspor tahunan hingga 10 miliar dolar. Nah, tapi buat achieve target itu nggak gampang, dan Korea jadi harus memilih industri-industri yang strategis. Mereka memilih shipbuilding, chemical engineering, baja, elektronik, dan lain-lain sebagai prioritas negara. Nah, dengan memiliki bank yang dikontrol secara penuh oleh pemerintah, para pebisnis yang terpilih itu jadi lebih terbantu. Mereka bisa mendapatkan kredit pinjaman yang rate-nya itu lebih bagus. Pinjaman luar negeri perusahaan juga ternyata di covernya dijaminnya oleh pemerintah. Dan pemerintah juga jadi bisa memberikan insentif secara lebih leluasa. Berbisnis benar-benar nggak pernah semurah ini ibarat. Dan entrepreneur yang bisa, berani, dan benar-benar mau ngambil opportunity beserta resikonya ya, berhasil memanfaatkan kesempatan tadi untuk membangun fondasi perusahaan mereka masing-masing. Misalnya di baja, dalam 5-Year Plan fase pertama, awalnya pemerintah itu merencanakan membangun pabrik baja dengan kapasitas produksi 300.000 ton baja dengan loan yang didapat dari bantuan internasional tadi. Tapi mereka ternyata juga berhasil dapetin reparation fund dari Jepang sebagai bagian dari perjanjian damainya mereka. Jadi instead of 300.000, Korea lewat Pohang Iron and Steel
justru bisa ngebangun pabrik baja dengan kapasitas produksi 1 juta ton dan sekarang jadi pabrik terbesar di dunia. Lalu otomotif. Awalnya ada sebuah perusahaan mobil pertama di Korea waktu kebijakan di sana masih semi knockdown (SKD). Artinya Korea hanya kebagian merakit mobil yang udah hampir jadi, dikit jadi. Tapi tahun 66 kebijakan baru dikeluarkan dan mengharuskan CKD. Karena CKD berarti semua komponen akan dirakit di dalam negeri. Artinya kerjaan jadi lebih banyak dan lebih banyak orang yang akan punya kerja. Artinya uang akan lebih berputar. Contoh brand mobil lain yang berdiri di sini adalah Hyundai. Gitu juga dengan elektronik. Pemerintah aware dan realize bahwa potensi industri ini besar banget untuk diekspor, sehingga menjadi bagian strategic plan mereka. Samsung dan LG jadi salah satu perusahaan yang mengisi industri ini. Samsung sendiri udah lahir dari zaman Jepang sebenarnya, dengan model bisnis awalnya yaitu menjual kebutuhan sehari-hari. Coba nonton dulu The Origin of Samsung, itu seru banget. Selain soal bisnis, pedesaan juga ikut dibenahi. Pemerintah membuat program bernama Semul Movement, dan terbagi menjadi beberapa fase yang dimulai di tahun 71. Intinya, rural area itu juga ikut dibangun, dibenahi, difasilitasi. Irigasi, jalanan, agrikultur, itu mulai pakai mesin, perbaikan rumah, dapur, instalasi listrik, telepon. Intinya mengupgrade kehidupan di pedesaan sehingga rakyat pelosok pun juga punya keinginan untuk maju dan hidup lebih prosper. Nah, tapi semua program tadi itu nggak bisa terlaksana tanpa pendidikan. As mentioned earlier, Korea nggak memiliki SDA dan hanya bermodalkan bantuan internasional serta SDM. Karena itu Korea harus memiliki pekerja, dan kuncinya adalah revolusi sektor edukasi. Untungnya orang Korea saat itu mempraktekkan ajarannya Konfusius, yang salah satunya adalah belajar. Edukasi ternyata udah menjadi hal krusial bagi Korea sejak zaman dulu. Bahkan saat Korean War, Korea Selatan dan UNESCO tetap membangun pabrik buku, dan orang tua juga benar-benar melakukan apapun supaya anak tuh bisa belajar. Mereka jual rumah, jual sapi, dan lain-lain. Nah, karena demand masyarakat terhadap pendidikan ini besar, plus pemerintah juga punya program pembangunan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang akhirnya membuat pendidikan jadi murah dan mudah. Sebelum tahun 60, sebetulnya udah ada kebijakan Universal Mandatory Primary School. Dan setelah sekolah dasar jadi wajib, pelan-pelan demand terhadap tingkat lanjutan pun ikut meningkat. Di tahun 69, pemerintah mempermudah akses pendidikan menengah (SMP), yaitu semua bisa masuk tanpa ikut tes. Di momen ini makin banyak anak-anak yang ngejar pendidikan, sehingga berbagai fasilitas edukasi dibangun, budget pendidikan pun juga naik untuk menggaji lebih banyak guru, termasuk mendorong lahirnya sekolah-sekolah swasta untuk ikut membantu mendorong level pendidikan Korea. Tahun 63 lahir Industrial Education Promotion Act. Ini untuk membawa lulusan tadi jadi ke arah yang udah siap kerja. Dan di era ini, murid nggak cuma lagi sekedar sekolah, tapi di luar jam sekolah pun mereka belajar lagi. Capek, tapi kalau di era keterpurukan emang spiritnya itu go fight win, motivated banget orang-orang. Nah, gila belajar ini sejalan dengan planning pemerintah yang lagi mendorong industrialisasi, sehingga memerlukan banyak masyarakat yang terampil. Di tahun 67, Vocational Training Act diberlakukan, dan bermunculanlah institusi, bimbel, untuk pelatihan vokasi di seluruh negeri. Tapi di tahun 70-an, industri semakin bergeser dari industri ringan ke arah yang HCI tadi yang udah kita bahas. Akibatnya, permintaan terhadap pendidikan kejuruan tadi itu menurun dan minat murid-murid juga ngegeser. Mungkin karena mereka ngelihat industri HCI itu lebih seksi, sehingga pemerintah pun juga terus menyesuaikan antara strategic plan mereka dan kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan di sana terus berkembang dan membawa dampak terhadap kemajuan ekonomi Korea, bahkan hingga hari ini. Hyundai, LG, Lotte, Samsung, Daewoo adalah beberapa konglomerat yang berkembang pesat di era Miracle of Han River. Dan bisa dibilang Korea bisa seperti hari ini juga nggak lepas dari kontribusi mereka, terlepas dari berbagai dramanya para konglomerat tadi. Bicara soal kontribusi, ternyata ada sebuah studi yang menggunakan regression analysis untuk mencari tahu hubungan bisnis-bisnis tadi dengan ekonomi Korea. Hasilnya, memang dominasi cabel-cabel tadi secara statistik itu punya impact terhadap pertumbuhan GDP Korea. Artinya, menurut studi ini, memang cabel-cabel tadi jadi mesin ekonomi yang membangun Korea. Korea berubah dari miskin jadi kaya dalam waktu singkat lewat keajaiban Sungai Han. Dan cerita mereka terus jadi studi kasus banyak negara berkembang yang mau naik kelas. Mereka jadi salah satu contoh success story, walaupun di prosesnya itu banyak banget guncangannya. Dan kemiskinan di sana pun tetap ada juga, dan gak akan ada yang bisa mengeliminasi kemiskinan secara total. PCH pun juga udah mati dibunuh. Kasus-kasus dari para cebol, konglomerat tadi itu juga nggak berhenti sampai sekarang. Fenomena artis bunuh diri juga tinggi, termasuk isu rasisme juga tinggi. Tapi tingkat kelahiran di sana itu justru menurun dan mulai jadi ancaman baru buat kejatuhan Korea. Tapi ya cerita-cerita itulah yang bikin mereka jadi Republic of Korea yang berhasil keluar dari negara termiskin jadi yang terkaya di Asia dengan menggunakan satu-satunya sumber daya yang mereka punya, yaitu manusia dan bantuan dunia.
Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.